unit usahanya rekan-rekan BUMDes di unit usaha Balkondes. Nah, ini adalah salah satu CSR dari Telkomsel untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Kami mohon maaf seandainya dalam kami menyiapkan papan bilenggahan, tempat-tempat duduk, kemudian undian dan daharan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, di sini kami menghadirkan rekan-rekan kerja kami atau partner kami di Kelurahan Sambrejo dalam rangka mengembangkan perekonomian dan kepariwisataan. Yang pertama menikah wonten Mas Giat. Nah, beliau Direktur BUMDes Sambi Mulyo, di Sambi tapi tetap Mulyo. Kemudian di depan kita ada Mas Kolek Widianto. Beliau adalah Ketua Pengelola Tebing Breksi ini. Beliau yang menginisiasi dari 2014 yang belum ada apa-apanya, yang sekarang sudah menjadi luar biasa. Beliaulah orang yang membadikan nih. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sebelah saya ada Mas Anto. Beliau adalah orang yang memberikan Mas Kolek yang memberikan apa jenis Mas Anto ya, inovasi-inovasi dan langkah-langkah sehingga Breksi ini bisa lebih cepat untuk dikenal masyarakat karena beliau kan marketingnya. Bukan warga Sambirejo, tapi jiwa Sambirejo melebihi warga Sambirejo sendiri. Tepuk tangan juga untuk Mas Anto. Biaya pun di Mas Anto. Gungkit. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditampilkan Mas Anto. Nah, sebelum kita ke BUMDes, sebelum kita ke Tebing Breksi, kita berkenalan dulu sama Desa Sambirejo. Nah, Desa Sambirejo atau kalau di Jogja kita sebut Kelurahan Sambirejo karena eksis dari keistimewaan itu terdiri dari terus Pak Anto. Nah, kita ada di Jalan Candi Ijo. Bapak tadi lewat pundi ya? Berarti lewati ya? Lewati kantor kelurahan. Lah menika Bapak yang sebelah selatan itu kantor kelurahan, kemudian yang sebelah utara itu kantornya teman-teman BUMDes. Termasuk di situ ada aula dan kantornya teman-teman JIP. Nah, tadi kalau masuk kan ada JIP-JIP itu. Nah, itu ada kantornya teman-teman JIP Wisata Siva Pletu. Lanjut Pak. Nah, ini konsep saya dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan Sambirejo, bijak berkolaborasi. Jadi kita harus bisa bersinergi dengan masyarakat di tingkat lingkungan, tapi juga harus bersinergi dengan masyarakat ataupun dengan poro-poronya di atas sana, karena yang membangun masyarakat tidak akan mungkin terjadi ketika tidak mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan masukan dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Tapi kita juga harus bisa mensinergikan masyarakat untuk memahami bahwasanya kita ini untuk bisa menjalankan sebuah kehidupan atau membangun kepariwisataan harus tumbuh dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah punya kerentek, kayak Bapak Ibu tadi kan wis semangat ya dari rumah wis deni antara sinau. Beda karo saking Pak Ketua aku pengennya dono liane kudu melu lah. Niku mesti sik liya-liyane nggih paling letangi kawanan. Kadang nggih males lah. Karena misinya sudah jadi misi bersama sehingga kebersamaan itu insya Allah bisa terjalin. Nggih. Lanjut Bapak. Lah menika struktur organisasi di Kelurahan Sambirejo atau di Desa Sambirejo, saya berkolaborasi dengan BPK dalam merumuskan peraturan-peraturan di tingkat desa. Jadi tentu saja kepala desa mempunyai peraturan per lur ya, per des ya, peraturan per kades. Kades sendiri bisa membuat peraturan. Tapi produk hukum paling banyak justru kita yang peraturan desa, bukan perkades saja. Sehingga dasar-dasar hukum yang menggodok kenapa sih kami harus memutuskan peraturan yang terakhir, kami membuat peraturan tentang
perburuan Bapak-bapak, karena kami di pariwisata sangat rentan sekali dengan itu tadi perburuan. Di tebing Breksi tahun berapa kita ngecul ke manuk nih ya Mas Santo ya? 2016 dulu, 2016 17 rame, sekarang sudah mulai nyenyet. Nah itu kan karena efek seperti itu, sehingga kami bersama-sama dengan BPD merumuskan peraturan untuk menjaga kelestarian satwa di Sambirejo. Kemudian di sebelah kami ada Mas Carik, beliau yang berkoordinasi atau sekdes ya Bapak ya. Sama mungkin kalau di Sumberjo juga begitu nggih. Beliau yang mengurus tentang tata laksana di tingkat kelurahan, memastikan LPJ, SPJ, SPP itu kan di tingkat di dia. Dan juga Mas Carik ini kami berikan tanggung jawab untuk melakukan monitoring SPP maju tanggal berapa, LPJ maju tanggal berapa. Nah, nek mboten di deadline ngoten niku kadang kita susah juga nggih Pak nggih memantaunya nggih. Nah, itu adalah wujud sinergi kami. Kemudian di sebelah kiri itu ada Pak Joko Boyo, beliau yang mengatur tentang pemerintahan termasuk berkolaborasi dengan kenyamanan lingkungan, dengan RT Pak RW, dengan berikut juga administrasi pertanahan di tingkat desa. Karena akhir-akhir ini Pak, mungkin kalau sedikit cerita ya, konflik antara ibu dengan anak, anak dengan anak ini cukup tinggi. Karena lemah pun itu harganya itu saat ini gitu. Jadi rebutan-rebutan itu memang luar biasa. Ketika desa tidak mempunyai administrasi yang bagus, kita bisa juga menjadi salah satu pihak yang akan dipersalahkan. Baru 2 hari yang lalu kami selesai dengan gugatan karena ada Prona itu Pak. 2003 ada Prona ya, sama yang terakhir juga ada Prona. Jadi ceritanya itu ada salah satu keluarga ngejok ke apa itu sertifikat Prona, kemudian ada salah satu anak itu tidak diikutkan tanda tangan. Berarti kan dia meninggalkan salah satu waris. Nah, sendi jeneng dengan sertifikatnya digugat. Nah, hal-hal seperti itu ketika legal C kita ini nggak lengkap, kemudian riwayat tanah kita nggak lengkap, kita yang akan kesulitan. Nah, itu yang kemarin terjadi. Kemudian kalau Bapak Ulu ini cenderung berkolaborasi dengan Pak Direktur BUMDes untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Yang pertama, yang kedua tentu saja pembangunan. Yang ketiga untuk pendampingi UMKM. Nah mungkin sama nggih di Sumberjo juga seperti itu nggih. Kalau Ulu ini kemakmuran Pak, Bu. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, keseraya kami tua Ulu ta Mas? Keseraya itu ya ulu-ulu. Ulu ya. Ulu dulu kalau di sana Pembangunan. Perairan ya sama itu kalau. Oh iya. Kalau dulu ya. Jadi dia yang membidangi tentang pembangunan ekonomi, kemudian yang membidangi tentang UMKM, nah gitu lah. Kemudian kalau yang terakhir ada Pak Kami Tuwo itu yang mengurusi tentang sosial masyarakat, bantuan-bantuan, kemudian seperti ada BPJS, kemudian dia juga yang membidangi tentang PKK, Karang Taruna Desa, kemudian berhubungan dengan pengembangan kalau ulu itu di bidang infrastruktur, kalau Kami Tuwo ini di bidang sumber daya manusianya. Nah itu ada di tangan ulu. Mungkin bisa dilanjut aja Pak, ini sudah biasa. Nah luas wilayah kita ada 839.000 hektar. Kita ada 8 dusun Bapak. Kemudian ada 9 RW dan 45 RT. Jadi setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita ingat Sambirejo Pak. 8 Agustus 1945. Iya. Makanya kemarin kalau ada yang ngajukan pemekaran RT, pemekaran dusun itu tidak akan ACC Pak. Pun tidak hilang ini. Identitasnya hilang. Iya. Gampang ilang-ilangnya. Lagi Bu.
Nah ini kemudian kalau jarak dari kecamatan cukup dekat, hanya 6 km. Bapak tadi masuk dekat Candi Prambanan itu, nah kantor kecamatan kita di situ. Dari kabupaten sangat jauh, bapak-bapak ibu-ibu, karena kabupaten di ujung pojok utara ya itu ya, pojok utara, kita di pojok timur, sudah langsung perbatasan dengan Jawa Tengah. Kemudian kalau dari ibu kota malah lebih dekat, hanya 17 km. Nah, letak geografis inilah yang juga mendukung kedekatan kita dengan kota Yogyakarta, sehingga Kelurahan Sambirejo ataupun kita bisa sebut tebing breksi juga bisa cepat untuk naik juga, karena kedekatan kita dengan Malioboro itu kurang lebih cukup ditempuh maksimal 1 jam atau 1,5 jam kalau macet. Nah, sehingga para wisatawan ini juga cenderung senang untuk ke tempat kami. Nah, perbatasan utara kita sudah dengan Klaten loh Pak, sama tuh niki.